terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, banyak orang saat ini berlomba-lomba membuka usaha kuliner. Kuliner berbahan ayam menjadi yang paling banyak. Tidak mudah untuk menjalankan usaha kuliner, tentunya dibutuhkan kiat dan juga usaha agar mampu meraih hasil yang baik. Salah seorang pemuda di Kota Makassar telah menjalankan usaha kulinernya dan kini berkembang dengan lebih dari satu outlet. Lantas kemudian apa kiatnya dan bagaimana usahanya dalam mengembangkan bisnisnya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Muhammad Iksan Rahman selaku owner dari Ayam Geprek Om Kembek. Nah, selamat pagi Mas Iksan. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik, sehat. Sehat selalu ya gitu ya. Nah, hari ini sudah hadir nih saudara di tengah-tengah kita ada beberapa menu andalan dari Om Kembek seperti itu. Nah, mungkin kita bisa gali-gali dikit ya Mas Iksan, apa aja nih yang dibawa hari ini. Nah, yang pertama yang deket-deket dengan saya ini apa nih Mas Iksan? Ya, jadi ini salah satu menu bestseller kami. Bestseller dari Om Kembek ya. Jadi ini dia mau dikatakan paket komplit. Paket komplit. Ya, jadi di dalamnya itu ada nasi. Nah, mungkin ini dibawa telur dadar ya. Ya. Ini ada nasi saudara. Ada telur dadar. Ada ayam gepreknya dan ada indomie gorengnya. Ini lauk utamanya ayam geprek yang dibawanya ini kalau kalian bisa lihat ada mie instannya gitu ya. Jadi kalau orang yang lagi lapar sekali ya cocok sangat ini. Iya, jadi udah ada nasinya, ada minyak, ada ayamnya komplit Iya, gitu ya Mas lagi. Iksan ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin yang penasaran ini harganya berapa sih kalau paket komplit Ya, kayak kalau gini? harganya ini dia 25.000 dan 25.000. sudah sama es teh, Mbak. Sudah termasuk dengan minumannya yaitu es teh manis. Luar biasa sekali. Jadi ya udah lapar banget langsung aja pesan paket komplit ya di Kembek. Oke, nah selanjutnya di dekat saya ini masih ada ini kayak cemilan gitu ya Mas Iksan. Ini apa nih? Jadi ini ada bakso goreng. Bakso goreng. Ada dua jenis, ada bakso goreng biasa dan isian keju. Dan isian keju. Jadi ini bakso sapi ya? Iya. Bakso sapi, nah kemudian digoreng ini ada yang isian biasa dan juga ada isian keju. Nah ini cocolannya apa nih Mas Cocolannya Iksan? dia ada lombok tumis. Nah, ini yang lombok menjadi tumisnya. andalan kami dengan kecap. Misalnya kalau yang mau campur pakai kecap. Pasangannya yang paling cocok ya Mas Iksan ya. Udah dicocok pakai sambal, mungkin agak kepedisan bisa pakai kecap dikit gitu. Nah kali ini harganya gimana? Harganya dia ini 15.000, isinya dia sudah 10 biji. 15.000 udah dapat 10 biji. Kalau yang isian keju? Sama. Oke. Jadi mungkin bisa di request ya, mungkin setengah biasa setengah keju tuh bisa. Bisa. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi ada paket komplit, ada bakso goreng. Ini apa nih Mas Iksan? Kalau ini tahu bakso goreng. Oh, tahu bakso goreng. Jadi bukan tahu biasa ya Mas Iksan, ternyata ada bakso di dalamnya. Iya, ada isian daging dalamnya. Jadi isinya juga 10 biji. Isinya 10 biji dengan harga? Harga 15.000 juga. Oh, sama seperti itu. Harga 15.000 dan ini bisa kalian lihat saudara, memang sama ya dengan bakso goreng, ada cocolan sambal dan juga kecapnya. Oh, kalau tadi kita udah lihat yang manis-manis nih Mas Iksan, ini saya lihat apa nih? Kayaknya ini yang manis-manis gitu ya Mas ya. Nah, ini apa nih Mas Iksan? Kalau ini dia banana roll. Banana roll. Nah, banana roll kami ini ada 4 varian. Yang pertama itu ada varian palm sugar. Terus yang kedua itu ada coklat. Yang ketiga ada coklat keju. Yang keempat itu ada keju susu. Kalau yang ini coklat keju. Yang ini coklat keju. Yang paling best seller untuk banana rollnya ini yang mana Mas? Yang ini. Yang ini coklat keju klasik seperti itu ya. Paling digemari coklat keju dari banana roll. Ini dijual dengan harga berapa? Dengan harga 15.000 isi 10. Harga 15.000 isi 10. Nah, kalau tadi ini kita lihat cemilan-cemilannya, nah ini unik sendiri nih Mas. Kalau yang bisa dibantu mungkin ya Mas Iksan ya. Kalau yang ini dia burger. Jadi burger kami itu ada 2 varian. Yang pertama itu chicken crispy burger. Terus yang kedua itu beef patties burger. Nah, di burgernya ini ada telur dadarnya,
ada keju lembarannya, ada beefnya atau chickennya, terus ada kentang gorengnya lagi. Iya, jadi paket komplit juga Iya, ya Mas komplit. Iksan ya. Jadi bisa memilih mau dagingnya ayam, mau patty-nya ayam atau patty-nya sapi gitu Iya. ya. Untuk harganya segini Harganya dia 20.000. 20.000. Mau chicken, mau beef sama. Oke, sama ya. Iya. Dan juga tadi udah komplit, udah ada telur dadarnya, juga ada lapisan kejunya. Nah, ini juga ada beberapa varian ayam geprek lainnya Iya. ya Mas ya. Bisa mungkin dijelasin Bisa. Mas. Jadi yang pertama ini variannya ayam geprek sambal bakar. Sambal bakar. Ini Iya. apakah sama dengan yang paket komplit atau Beda. gimana? Kalau itu cuma ayam geprek saja. Ayam geprek Kalau ini saja. ayam geprek sambal bakar, Sambal bakar. rasanya dia lebih strong, lebih harum karena kan dia dibakar sambalnya. Oh ya, jadi memang ada semacam bau-bau asapnya gitu Ya, ya. gitu. Kalau harganya ini dia 13.000, Mbak. 13.000 Ya, ini 13.000. hanya dapat ayamnya aja ya. Ayamnya saja. Kalau komplit dengan nasinya gimana? Komplit sama nasinya dia, sama ST-nya itu dia 18.000. 18.000. Iya. Oke. Nah, next selanjutnya kita lihat ada keju-keju nih, Mas Ya. Iksan. Ini apa nih? Nah, kalau ini dia ayam geprek sambal bakar mozzarella. Oh, sambal Oh, ya. bakar mozzarella. Mozzarella. Oke. Jadi dia ini ayamnya digeprek sama sambal bakar, terus diberikan lagi keju mozzarella di atasnya lalu dibakar lagi. Jadi udah pakai sambal bakar, nah mozzarellanya dibakar juga Dibakar gitu lagi. ya. Ini dengan harga berapa, Mas? Kalau ini harganya dia 15.000. 15.000. Iya. Oke. Selanjutnya nih, Mas Iksan. Kalau ini ayam geprek bakar kecap. Bakar Jadi kecap. misalnya yang nggak kuat makan pedas, mungkin bisa ayam geprek bakar kecapnya. Oke. Jadi dia ini rasanya lebih wangi, lebih harum, ya lebih gurih juga. Dan juga tentunya untuk pencinta manis dan Ya, yang tidak suka pedis ya yang bisa suka memilih pedis varian bisa. yang ini. Ini dengan harga berapa, Mas Iksan? Dia ini harganya 13.000. 13.000. Ya, Oke. ayam saja. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah lihat semua makanannya gitu ya, Mas. Nah, yang mencolok juga nih di samping Ya. kanan ini bisa dijelasin sedikit, Mas Iya. Iksan. Jadi kita itu di ayam geprek Om Kembek itu bukan hanya menyediakan makanan, makanan ringan atau makanan berat, kita juga menyediakan berbagai varian minuman. Iya. Minuman yang segar-segar dengan yang bersoda. Nah, ini kebetulan saya bawa yang bestseller saja, makan Oke. banyak minumannya. Yang pertama ini kami ada coklat. Jadi kita ini menggunakan, Mbak, bubuk minuman yang premium. Yang premium ya. Terus dia ini komposisinya ada bubuknya, ada susu kental manisnya. Terus kita pakai fresh milk. Jadi betul-betul kita menjaga Menggunakan kualitasnya. bahan-bahan premium dengan menggunakan susu segar Iya. seperti itu ya. Tapi harganya tetap murah di kantong. Nah, ini berapa nih, Mas? Ini 10.000, semua minuman rata 10.000. Oh, rata semua 10.000 Iya, seperti 10.000. itu. Oke, nah kalau yang tadi udah yang coklat. Yang Nah, ini coklat. yang warna ungu gimana nih, Nah, Mas? kalau yang warna ungu ini namanya taro. Aha, Taro. Sama, bubuknya juga bubuk premium taro. iya. Terus komposisinya sama juga, susu kental manis sama fresh milk. Jadi harganya juga sama 10.000. 10.000 gitu Iya. ya. Nah, selanjutnya nih Mas Iksan. Ah, ini ada Thai tea. Thai tea. Sama Oke. juga, Mbak. Ya. Kalau yang ini dia yang bersoda. Ini namanya soda gembira. Soda gembira. Iya, jadi Oke. kita kalau misalnya mungkin lagi pusing, lagi stres dan habis makan yang berat-berat atau Iya. manis, kalau mau gembira ya mungkin bisa dicoba. Sesuai dengan namanya Iya, gitu ya soda Mas gembira. Iksan, soda gembira. Tadi kalau stres-stres itu bisa Ya, minum ini jadi gembira apalagi gitu ya dengan harapannya. cuaca Kota Makassar yang lagi Panas ya, gitu, lagi lagi panas. gerah ya. Jadi cocok Mungkin banget. bisa yang segar-segar. Pilih minuman-minuman yang ada Ya. di Om Kembek. Nah, kalau boleh tahu juga kalau ayam geprek kan biasanya berlevel gitu ya, Mas, Ya. tingkat kepedasannya. Kalau di Om Kembek gimana sih? Kalau kami di Om Kembek itu cuma ada 2 pilihan, mau dicampur sambilnya atau dipisah. Kalau khusus untuk makan di tempat atau take away. Oke. Tapi kalau khusus untuk online, kami ada pilihannya. Ada Mau pilihan. level 1, level 2 sampai level 10. Tapi kalau makan di tempat itu kita bebas. 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 Kalau mau pilih ya tinggal tanya saya mau tambah, nggak ada tambahan biaya apapun. Oke, tidak ada tambahan biaya apapun ya, Mas Iya. ya. Jadi memang ini menyesuaikan dengan Iya, selera dari selera. customer. Oke, Mas Istan, kita masih akan ngobrol banyak. Kita juga nanti akan icip-icip langsung ya, Iya. membuktikan rasa dari Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali,
atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Iksan, owner dari Ayam Geprek Om Kembek. Nah tadi Mas Iksan kita sudah membreakdown ya menu-menu yang dibawa oleh Mas Iksan. Nah kalau boleh tahu sih Mas Iksan sejak kapan memulai usaha kuliner ini? Jadi sejak 4 Maret 2022. 2022, Iya, tahun kemarin ya Mas iya. Iksan ya. Oke. Nah, kenapa kemudian Mas Iksan di tahun 2022 kemarin ingin kemudian menerjunkan diri ke dalam usaha kuliner Mas Iksan? Ya, jadi saya kan dulu awalnya pernah kerja di birokrasi Mbak, di pemerintahan. Tapi saya lihat ini kan akibat dari pandemi ini ya sangat berpengaruh memang terhadap lingkungan sosial di masyarakat. Yang pertama mungkin banyak pengangguran. Akibat pandemi, terus banyak yang dirumahkan, terus ekonomi Indonesia juga kita bisa lihat selalu di TV, di berita-berita semakin menurun akibat pandemi. Terus kesejahteraan sosialnya juga, kesejahteraan masyarakat juga berpengaruh. Nah, kita ini sebagai anak muda yang masih strong-strongnya, terus yang masih punya ide-ide yang lebih inovasi, ya kita harus juga berkarya di mungkin di bidang masing-masing, ya, di bidang seperti itu ekonomi ya. mungkin bagaimana kita bisa membantu pemerintah juga untuk mengatasi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Oke, jadi salah satu latar belakang kemudian kenapa Mas Iksan ingin menerjunkan diri ke dunia kuliner adalah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya gitu ya, membantu bukan hanya diri sendiri tapi juga untuk berguna bagi banyak orang seperti itu. Nah, kalau Mas Iksan kalau boleh tahu untuk resep-resep yang dari tadi kita sudah ceritakan menu-menu yang hadir pada hari ini tuh apakah Mas Iksan terjun langsung atau seperti apa? Iya, jadi kalau mengenai resep-resep itu saya langsung terjun langsung, Mbak. Terjun langsung ya Mas ya. Meracik-racik resepnya itu berapa lama sih Mas Iksan? Kalau meracik-racik ini mungkin ya berproses berjalannya usaha ini, Mbak. Jadi sampai sekarang juga masih belajar terus karena ilmu itu nggak ada ujungnya. Kita nggak boleh terlalu cepat berhenti di satu titik. Karena ilmu itu di dalam bidang usaha itu harus terus berlanjut terus. Jadi jangan bilang kita sudah berkembang, sudah berhenti. Kita harus selalu belajar. Jadi intinya kalau usaha kita mau berkembang, nggak boleh kita gengsi. Maksudnya maksudnya malu dengan kita usaha begini, terus malu kita mau belajar sama pengusaha lain. Jadi kalau saya itu banyak sharing-sharing sama teman-teman yang pengusaha, di pasar juga banyak sharing-sharing sama penjual-penjual bakso. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bergaul seperti juga sharing bersama dengan sesama ya gitu ya Mas Iksan ya. Kalau boleh tahu untuk saat ini sudah ada berapa outlet Mas Iksan? Jadi alhamdulillah sudah ada 3 outlet. Ini lokasinya di mana saja? Ya, yang outlet pertama itu ada di Jalan Todopuli Raya Timur, tepatnya di depan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Terus yang outlet kedua itu ada di Jalan Talas Salapang, dekat Bank BRI. Terus yang ketiga itu ada di Palangga, Kabupaten Goa. Untuk outlet pertamanya ini ada di mana? Jadi outlet pertamanya itu ada di Todopuli Raya Timur, tapi yang pertamanya itu di Samata.
Oh. Nah, pertama cuma 3 bulan saja di situ, Mbak. Kenapa cuma 3 bulan? Karena saya jadikan cuma batu loncatan untuk promosi. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas Iksan, gimana sih kemudian dari satu outlet tadi di Samata, kemudian pindah ke Tudupuli, kemudian bisa menjadi 3 outlet? Ini kemudian bisa dibagikan mungkin tipsnya kepada para pemirsa yang menonton dan juga ingin membuka usaha, ini gimana sih caranya Mas Iksan? Ya, namanya juga kita ini sebagai manusia ya. Mungkin cuman kita ingin berusaha saja ya, jangan berhenti berusaha. Usaha itu di dalamnya kan ada namanya kita harus belajar terus, kita harus punya mental yang kuat, karena usaha itu bukan hanya modal, Mbak, tapi harus juga kita punya mental yang kuat. Iya, karena mungkin kalau kita berjualan itu hari ini mungkin ramai, belum tentu besok mungkin rame, bisa saja sepi atau bisa saja lebih rame lagi. Misalnya hari ini sepi, besok belum tentu sepi, belum tentu rame, mungkin lebih sepi lagi. Makanya yang harus pertama kita bangun dulu itu mental, mental menjadi pengusaha. Jadi memang mental ini merupakan salah satu kunci ya, untuk membuka kunci. sebuah usaha, bukan hanya tentunya di bidang kuliner, tapi untuk seluruh usaha seperti itu ya Mas Iksan. Kalau boleh tahu mungkin juga para pemirsa mungkin yang bilang, aduh pengen juga deh buka usaha kuliner, kemudian tapi kemudian takut tantangan-tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Kalau untuk dari Mas Iksan dari tahun 2022, tantangan apa sih kemudian yang selama ini selalu dihadapi Mas Iksan? Ya, kalau saya sih tidak pernah ada tantangan yang ada dalam diri saya, Mbak. Pokoknya apa yang ada di hadapan saya jalani. Untuk risiko ya pasti ada risikonya. Contohnya seperti apa risiko-risikonya Mas Iksan? Mungkin risikonya namanya kita kan jualan makanan ini, Mbak, ayam. Nggak mungkin lah orang itu selalu setiap hari mau makan ayam terus saja. Ya, bagaimana kita mengatasi ini? Ya, kita tidak boleh kita tidak boleh bergantung sama satu konsumen saja. Jadi kita harus selalu menggali, selalu mencari konsumen-konsumen lainnya. Dengan caranya kita tidak boleh henti-henti kita promosi sana sini. Misalnya kita tidak boleh bergantung sama mungkin contoh, kita harus mungkin bergantung sama mahasiswa saja. Nah, kalau mahasiswa libur sudah nggak ada. Jadi bagaimana kita ciptakan kita punya produk itu bukan hanya sasarannya mahasiswa. Jadi sasarannya dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh seperti usia, itu ya Mas Iksan ya. Di seluruh usia ya. Mungkin dengan saya kayak gini contoh, mungkin kalau kan makanan ayam itu kan identik sama kaum remaja. Iya, betul. Mungkin kalau yang umur 30 tahun ke atas mungkin lebih identik dia makan daging, makan ikan. Nah, saya ciptakanlah mungkin kayak cemilan-cemilan, jadi mungkin untuk anak-anak SD, SMP masih bisa menikmati. Saya ciptakan juga aneka minuman. Oke, jadi memang sudah ada terus dilakukan inovasi seperti itu ya Mas Iksan, agar bisa menunya dinikmati oleh semua kalangan seperti itu. Oke, Mas Iksan, kita masih akan lanjut ngobrol terkait dengan bagaimana kemudian usaha-usaha Mas Iksan untuk mengembangkan usaha kulinernya. Namun kita jeda sejenak dulu, Mas Iksan, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah jadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami.
KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Iksan, owner dari Ayam Geprek Om Kembek. Nah, Mas Iksan, kita mau langsung icip-icip nih untuk membuktikan tadi resep racikan langsung ya dari Mas Iksan. Kira-kira seberapa enak sih kemudian biar para pemirsa yang ngiler juga bisa langsung menuju ke Om Kembek gitu ya. Nah, kalau tadi kita ada cemilan nih, Mas Iksan, biar katanya bisa merambah ke semua kalangan gitu ya Mas Iksan. Ini ada bakso goreng, ada yang isian keju, dan juga ada yang original. Ini kita coba langsung aja ya Mas Iksan dengan sambal andalan dari Om Kembek. Dan sambalnya ini tadi Mas Iksan ceritain bahwa sambal yang digunakan di bakso goreng ini juga digunakan di ini ya, di ayam geprek. Di ayam geprek. Oke, langsung aja kita icipin ya Mas Iksan. 1, 2, 3. Gurih banget ya Mas Iksan ya. Sambalnya tuh langsung nendang. Karena mungkin emang karena ini merupakan sambal andalan dari Om Kembek gitu ya. Untuk racikan sambalnya ini gimana sih Mas Iksan? Iya. Jadi sambalnya memang pertama kita coba itu memang nendang. Tapi pedesnya itu nggak lama Mbak, karena kan di dalam komposisi sambalnya itu ada gula merahnya. Gula merahnya ini berfungsi untuk membuat yang pedasnya itu nggak tinggal lama. Nggak tinggal lama gitu ya. Tinggal lama. Nah, coba kita pastikan lagi satu kali lagi ya Mas Iksan ya. Ini udah ada cocolannya dikit. Nah, kita coba langsung Mas Iksan. Dan kejunya ini juga menetralisir gitu ya rasa dari pedasnya. Berapa lama sih Mas Iksan untuk membuat sambal ini, racikannya butuh berapa lama eksperimen? Kalau eksperimen itu mungkin nggak terlalu lama. Cuma untuk mengubah apa kurangnya itu mungkin ya nggak lama juga. Adakah kemudian masukan-masukan yang masuk ke Mas Iksan ketika bereksperimen? Ya, pasti telah tentu. Jadi kita itu mungkin minta masukannya paling orang-orang terdekat, mungkin keluarga, mungkin karyawan. Jadi kalau untuk kita menciptakan rasa itu harus lebih dari 3 lidah. Nggak bisa 1, 2. Jadi itu salah satu tipsnya ya Mas Iksan ya. Bahwa dalam membuat eksperimen suatu resep harus lebih dari 3 lidah. Harus lebih dari 3 lidah. Karena kan lidahnya orang kan berbeda-beda Mbak. Oke. Nah mungkin kita bisa icip lagi minuman andalan ya. Tadi kita tadi dikabarin sama Mas Iksan bahwa soda gembira untuk hilangin stres dan cocok dengan suasana di Kota Makassar saat ini. Panas. Oke. Nah ini seger banget nih saudara. Warnanya warna hijau. Ini memang ada ininya atau gimana? Enggak, memang ini soda kan ada banyak yang berwarna, ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Ya, ini yang warna hijau. Kenapa kan warna hijau? Kita sudah eksperimen yang lebih enak memang yang rasa warna hijau. Terus ketika disajikan juga cantik juga warnanya. Iya, ini cantik banget warnanya ya, warna hijau. Jadi membuat mindset kita bahwa ini seger banget. Dan memang seger sih. Tadi rasa sodanya ini agak menetralisir. Tadi kita sudah makan yang berat ya gitu ya Mas Iksan. Jadi sangat menetralisir dan juga rasanya nggak terlalu manis, cocok banget untuk semua kalangan seperti itu. Dan juga cocok sekali seperti yang dikatakan Mas Iksan dengan suasana Kota Makassar sekarang yang lagi musim panas gitu ya. Cocok untuk para pemirsa yang ingin mengonsumsi minuman segar. Nah kalau yang udah pada ngiler nih pengen pesan di Om Kembek, selain bisa kunjungin langsung ke outletnya, mereka bisa kemana nih Mas? Jadi bisa mungkin pesan lewat online food. Kami tersedia di GrabFood, GoFood,
Shopee Food dan Maxim Food. Dan di online food itu lebih bagus lagi karena banyak promonya, Mbak. Oh iya, jadi memang bisa langsung, kalau yang nggak pengen ribet ya, bisa langsung mesen lewat online. Itu nama online-nya apa, Mas? Ayam geprek Om Kembek. Ayam geprek Om Kembek. Udah ada banyak menu varian tersaji di sana. Nah, Mas Iksan kalau boleh tahu saat ini sudah ada berapa karyawan sih, Mas Iksan? Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini ada 14, Mbak. Ada 14. Bagaimana kemudian Mas Iksan ini belajar mengenai manajerial dengan banyaknya karyawan, Mas Iksan? Jadi mungkin banyak juga saya implementasikan di usaha saya ini, di ilmu-ilmu yang telah saya terima di waktu saya kuliah. Kan saya memang di bidang administrasi kuliahnya. Jadi administrasi publik, tapi administrasi publik itu ilmu-ilmu yang kita dapat itu bukan hanya kita bisa praktekkan di birokrasi atau apapun, ternyata juga bisa berguna di bidang usaha. Jadi itu juga yang Mas Iksan terapkan di usaha sendiri seperti itu. Nah, kalau tadi kita banyak memesan, banyak melihat menu-menu yang ada di Om Kembek, kalau boleh tahu menu yang paling banyak laku perharinya itu yang mana, Mas Iksan? Ya, namanya kan kalau usaha itu pasti identik dengan brand utama. Kayak ini kan ayam geprek Om Kembek. Brand utamanya itu kan ayam geprek. Nah, otomatis yang paling laku, paling banyak yang laris itu kan ayam gepreknya. Ayam gepreknya ya. Kalau boleh tahu per hari ayam geprek ada berapa pieces yang bisa laku, Mas Iksan? Oh, kalau untuk semua outlet ya rahasia. Oh, rahasia gitu ya. Nah, kalau boleh bocorin dikit aja gitu, Mas Iksan, omset per outlet mungkin buat jadi motivasi para pemirsa yang menonton. Mungkin omsetnya mungkin per hari ya 100.000 ke atas. 100.000. Aduh, Mas Iksan nggak mau bocorin nih omsetnya, tapi pastinya besar gitu ya, Mas, karena bisa membuka sampai 3 outlet gitu. Oke, nah terakhir mungkin juga Mas Iksan mungkin bisa ceritain dikit kalau buat para pemirsa yang ingin juga membuka usaha kuliner seperti Mas Iksan, apa kiat-kiat yang bisa Mas Iksan berikan? Silahkan. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mau membuka usaha, yang namanya orang membuka usaha kan harus modal, Mbak. Harus kita mempunyai modal. Ya, misalnya kita belum punya modal ya, teman-teman harus mencari dulu pekerjaan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan modal untuk membuka usaha. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mempunyai modal, ya, baru mendirikan usaha. Tetapi pekerjaan yang tadinya untuk mengumpulkan modal jangan ditinggalkan dulu. Oh, itu tips yang pertama. Jadi jalankan usaha dulu dengan modal yang sudah ada, tetap juga bekerja. Nanti usahanya sudah berkembang, sudah bagus, baru pelan-pelan tinggalkan pekerjaannya. Fokus di usaha kalau mau fokus usaha, tapi kalau mau barengan jalan, gak apa-apa. Selama masih bisa dimanajemenkan. Iya. Itu penting sekali ya. Tadi itu tips yang sangat berguna dari Mas Iksan bahwa mencoba untuk menstabilkan usaha terlebih dahulu. Kemudian kalau mau jalan berbarengan dengan kerja utama juga itu bisa dilakukan. Kalau memang mau fokus di bidang usahanya, ya pelan-pelan tinggalkan. Nah, itu yang pertama, modal. Terus yang kedua mungkin ya mental. Mental paling penting. Walaupun kita punya modal banyak, tapi kalau kita punya mental tidak kuat, otomatis baru mungkin 1 minggu mungkin sudah tutup. Karena tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi seperti itu, Mas Iksan. Banyak cobaan. Iya. Terakhir mungkin Mas Iksan bisa mengajak para pemirsa yang menonton bagaimana sih caranya jika ingin memesan ayam geprek Om Kembek. Silahkan, Mas Iksan. Jadi kami ini ayam geprek Om Kembek itu mungkin harganya termasuk murah, Mbak. Paketannya saya itu 15.000. Dan untuk hari ini sampai ke depannya kami ada promo diskon 20% untuk pelajar atau mahasiswa dengan membawa kartu pelajar saja di outlet manapun, mau Tala Salapan, Goa, mau di Todopuli itu kami diskon 20%. Terus untuk makan di tempat itu kami gratis tambah nasi dan tambah ST. Sepuasnya. Gratis tambah nasi dan ST sepuasnya gitu ya, Mas Iksan, luar biasa sekali. Jadi kita membantu juga ya mungkin yang teman-teman habis capek kerja di luar, lapar ya. Di ayam geprek Om Kembek itu solusinya. Nah, makan murah tapi kenyang. Mungkin bisa disebutkan lagi 3 outlet tadi, Mas Iksan? Ya, jadi yang pertama itu ada di Todopuli Raya Timur, pas di lampu merah perempatan. Terus yang kedua ada di Jalan Tala Salapang, dekat Ban BRI. Terus yang ketiga ada di Palangga, Kabupaten Goa. Kalau mungkin yang pengen pantau media sosial dari Om Kembek, mereka bisa kemana? Jadi bisa kalian lihat-lihat di Instagramnya,
imgeprek.omkembek. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Iksan. Tadi kita sudah ngobrol banyak, membagikan tips kepada para pemirsa yang menonton bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana juga memulai usaha dari nol ya Mas Iksan. Terima kasih sekali lagi Mas Iksan dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.